Akhirnya dugaan saya itu dikonfirmasi oleh Pak Prabowo saat menjumpai pimpinan redaksi dari beberapa media terkemuka di rumahnya. Dan saya merasakan memang benar apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo bahwa ada pihak asing yang memang memodali untuk melakukan menjelek-jelekan pemerintah, mengganggu stabilitas pemerintahan, dan bisa jadi membiayai beberapa demo yang kemarin itu terjadi. Mari kita akan coba lihat dan bahas ini hingga selesai. Halo Science-Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Pak Prabowo dengan tegas mengatakan, iya kalau demonya ini benar-benar murni. Karena banyak demo yang juga ternyata ini dibiayai oleh asing. Mengapa demikian? Untuk kalian yang gagal paham, dengarkan konten ini hingga selesai. Oke, pertemuan Pak Prabowo dengan Pimpinan redaksi ada 7 atau 8 Betul. ya. Berlangsung cukup panas mungkin karena banyak pertanyaan-pertanyaan, bahkan salah satu pimpinan redaksi juga menegaskan baru pertama kali adanya presiden yang ingin bertemu secara langsung kepada awak media dan tanpa harus mengirimkan draft pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan pada Pak Prabowo itu sendiri. Tapi menariknya adalah pembahasannya kurang lebihnya mengarah kepada mungkin demonstrasi masyarakat yang dinilai tidak puas ataupun memang kurang bisa menerima dari revisi undang-undang yang sebelumnya, RUU TNI yang jelas yang tiba-tiba disahkan dan juga digodok secara tertutup, tidak ada transparansi. Namun Pak Prabowo hanya membahas hal itu terkait dirinya menerima saja terkait adanya demonstrasi karena memang itu dilindungi oleh undang-undang. Tapi Pak Prabowo ini menanggapinya dengan ya dirinya juga mengindikasikan ada campur tangan pihak asing yang berusaha untuk mencampuri suara-suara masyarakat yang berdemo kemarin. Menurut Mas Denny Darko seperti apa? Yang pertama, betul sekali bahwa kebebasan berkumpul, berserikat, termasuk ya mengemukakan pendapat, itu sesuatu yang dilindungi oleh hukum. Dan itu satu hal yang kemarin juga akhirnya demo pun terjadi dan nggak ada yang menghalang-halangi. Tapi untuk kalian yang berdemo kemarin, ingin saya katakan satu kata saja. Sesat. Mereka ini adalah orang-orang yang sesat. Kalau kata agama kan masuk neraka kan. Tapi sesat di sini itu adalah mereka ini nggak terinformasi. Tapi sebelum saya sampai ke situ, saya ingin katakan bahwa ini sebuah lompatan yang besar. Seorang presiden menjawab pertanyaan tanpa ada list pertanyaan sebelumnya. Tanpa ada sebuah coaching dari tim komunikasi kepresidenan. Dan bahkan Valeria Daniel waktu itu menyelak ini juniornya atau senior ya, Najwa Shihab ini. Najwa yang berusaha tetap bertanya walaupun waktunya sudah habis. Dia ini, maaf waktunya sudah habis, Pak Prabowo, udah, tenang, saya bisa jawab. Ini menunjukkan bahwa beliau ini memang memiliki sebuah, hati yang tulus. Dia nggak takut untuk menjawab karena nggak ada yang disembunyikan. Dia bahkan nggak takut salah ngomong. Ini yang kalau menurut saya harus diacungi jempol. Bukan artinya di sini, alah, dasar buzzer atau apapun. Sekali lagi ya, saya nggak menerima sepeser pun. Kalau ada yang bisa buktikan, silakan monggo. Saya akan bayarkan sesuai yang kalian buktikan. Oke. Jadi saya melihat bahwa ini lompatan besar. Pak Prabowo mau untuk menjawab tanpa ada pertanyaan. Itu satu hal yang sangat luar biasa. Kedua, mau untuk memanggil Pimret sebelum mereka ini akhirnya itu berusaha untuk menanyakan secara langsung. Kalau presiden dulu berusaha lewat sekretaris negara atau apapun, itu belum tentu akan dapat jawaban. Kalaupun iya, ya akan di preskon dan biasanya yang dikirim bukan mereka. Yang ditanya pun itu ya hal-hal yang sifatnya normatif, tapi ini kemarin itu kayak beneran all you can eat. Silahkan mau nanya apapun. Dan seperti kita duga pertanyaannya ya yang kemarin itu menjadi keresahan dan dianggap sebagai sebuah pemicu adanya gelombang demonstrasi yang kemarin terjadi selama beberapa pekan silam ini. Dari jawaban-jawabannya pun saya melihat, ya Pak Prabowo bukan seorang, kalau kita bilang diplomat. Jawabannya semuanya lugas. Bahkan beberapa sangat rawan untuk dipelintir oleh media yang nggak menyukai dia. Tapi saya melihat ketulusannya. Saya melihat bagaimana beliau menceritakan tentang
pemberontakan DITII, waktu beliau jalan dari Puncak pulang ke Jakarta, di stop orang-orang gondrong bersenjata dan sebagainya. Bagaimana beliau mengatakan bahwa ya kalau terjadi sebuah panasnya polisi ini, karena ya, polisi ini anak muda juga. Sama seperti yang saya jelaskan. Mereka anak muda, mereka terprovokasi, mereka ini kadang dilemparin plastik isinya kencing, kotoran manusia. Itu kan sesuatu yang atas nama demokrasi. Oknum-oknum mahasiswa ini bisa melemparkan apapun. Loh, tapi dari kepolisian juga ada intel yang menggunakan senjata masuk. Nah, itu mungkin memang prosedurnya seperti itu. Atau misalkan ada satu kerusuhan yang dipukul mundur, ya kita lihat. Kalau itu sudah mulai masuk malam hari, setahu saya yang pernah berdemo dulu di tahun 98 itu, ya memang demo kalau udah malam harus dibubarkan gitu loh. Jadi kalau saya lihat sih, ini semua itu sesuatu yang sesat dan memang disesatkan. Tapi apakah mereka ini menyadari kalau mereka ini ditunggangi? Saya pikir ya bisa saja enggak. Jadi saya melihat di sini bahwa ini satu kemajuan saat Pak Prabowo itu mau untuk menerima, mau untuk menjawab. Dan jawabannya semuanya lugas tanpa ada draft. Menunjukkan bahwa ketulusan hatinya ingin memimpin dan ingin melakukan perubahan. Terkait juga kiriman kepala babi dan juga bangkai tikus tanpa kepala ya. Ada juga yang menanyakan itu kepada Pak Prabowo dan Pak Prabowo juga dengan tegas menjawab bahwasanya salah satu menterinya itu yang jawab Ini ya, Hasan Nasbi, iya. Itu kepala komunikasi. Iya, kepala komunikasi yang bilang kalau memang ada kepala babi ya dimasak aja. Dan beliau pun ternyata meminta maaf. Namun di satu sisi, ini kan semuanya yang datang juga media mainstream. Tapi tanpa adanya Tempo di situ, apakah benar jangan-jangan yang waktu itu pernah kita bahas dicurigai Tempo ini memang sedang against kepada pemerintah dan ya makanya dari itu di undangan media itu Tempo itu juga tidak hadir. Kalau saya pribadi ditanya pendapatnya, saya sih meyakini. Iya, tapi bisa saja mereka juga nggak sadar wartawan-wartawannya ini. Seperti yang kita tahu bahwa demokrasi ini dijadikan pintu masuk oleh kepentingan asing untuk merongrong legitimasi pemerintahan yang memerintah dengan segala cara. Dan ini adalah pintu masuk yang paling sempurna. Nanti selalu akan ada sebuah dalil untuk menjatuhkan sebuah kredibilitas pemerintahan atas nama demokrasi. Makanya saya mengutip ada sebuah, kalau nggak salah saya lupa karena saya nonton banyak sekali konten ya. Jadi mohon maaf saya di sini bukan mengutip tanpa menyebutkan, tapi saya lupa. Jadi ada yang mengatakan ada sebuah perdebatan tentang demokrasi. Demokrasi itu apakah seperti kalau orang misalkan nonton bioskop, saat tengah-tengah nonton terus tiba-tiba ada orang yang berteriak, kebakaran, kebakaran. Terus semua orang semburat lari keluar. Sampai akhirnya ada orang yang mati terinjak-injak. Apakah orang ini bisa dipersalahkan saat dia berteriak kebakaran karena mungkin melihat puntung rokok yang membakar kain atau apapun? Atas nama demokrasi, orang ini telah membunuh dan menimbulkan keonaran. Nah, apa demokrasi yang harus kita anut di sini ini? Maka saya ingin katakan bahwa demokrasi, hak asasi manusia atau apapun, ini perlu sebuah pengaturan yang lebih detail, terutama saat kita sudah berada di era media sosial seperti sekarang ini. Dan Tempo di sini, kalau menurut saya, apalagi tentang kepala babi itu, kita akan tahu bahwa Bang Hasan Nasbi itu menyampaikan itu. Karena kalau nggak salah, dan semoga saya di sini nggak salah ya, karena dia sudah mendengarkan tanggapan dari kan alamatnya ini dialamatkan War Francisca, kan Cica ini tadi. Dan mereka pun merespon, ya sudah, kita kenapa nggak dikirim dagingnya, kepala aja. Terus kupingnya kok hilang, padahal kuping yang paling enak. Nah, dengan melihat itu, dia berkelakar. Dan dia itu nggak sedang berada di depan kamera, sedang melakukan preskon yang memang resmi. Tapi dia sedang keluar jalan, terus ya udah dia ditanya, dan dia bilang, ya udah, ya dimakan aja. Dan tujuannya di sini adalah untuk mengecilkan terornya itu tadi. Karena tujuan teror adalah menimbulkan ketakutan. Nah, saat orang yang dikirim nggak takut, ya sudah, dia itu kayak ingin barengan sama Tempo ini untuk ya udah makan aja dan ingin menunjukkan that's not from us gitu loh. Itu nggak dari pihak pemerintahan atau siapapun. Kalau membredel Tempo atau mencabut hak meliput meliput untuk wartawan ya. Nah, itu baru pemerintahan menggunakan itu. Tapi mengirim hal-hal yang seperti itu untuk meneror
Saya pikir ini bukan tahun 1993. Jadi bisa saja itu dikirimkan oleh pihak ketiga yang menginginkan kerusuhan atau hal-hal yang terjadi saat ini. Oke, kalau begitu kita bilang ya, terkait kemungkinan selain Tempo ada nggak sih mungkin media-media juga yang kalau kita lihat kan media di Indonesia banyak ya, cuman kemarin itu cuma 7 atau 8, sebenarnya minus beberapa media mainstream lagi juga. Apakah bisa kita simpulkan mungkin yang tidak datang atau mungkin tidak hadir atau mungkin tidak juga diundang oleh Pak Presiden ini ada indikasi? Saya kira Tempo harusnya diundang ya, tapi mungkin mereka nggak hadir. Kalau saya rasa seperti itu. Melihat kenekatan Pak Prabowo di sini ingin menjawab pertanyaan apapun. Saya sih merasakan itu, tapi ya saya nggak tahu. Mungkin ada yang bisa memberikan tautan, yang lainnya di bawah sini. Nah, berbicara tentang demonstrasi juga, Pak Prabowo ini sempat dengan tegas menjawab bahwasanya tidak mungkin adanya kembali dui fungsi TNI. Apalagi Pak Prabowo ini concernnya di dalam RUU TNI dan juga RUU Polri ini, menurut Pak Prabowo, poin utamanya adalah memperpanjang masa jabatan, masa jabatan karena kan selama ini diredakan. Panglima TNI itu selalu bergonta-ganti. Nah sebenarnya kalau kita boleh lebih peka lagi, dia pun ingin memperpanjang jabatannya nanti. Mengapa demikian? Karena ya, kita semua tahu bahwa 5 tahun pemerintahan itu nggak akan cukup untuk memperbaiki atau meneruskan pembangunan yang dilakukan di awal kandidasi ini tadi. Jadi sebenarnya itu adalah sebuah kode-kode untuk bahwa apapun ini 5 tahun itu nggak cukup. Paling nggak 10 tahun. Nanti kita akan bahas di konten lain. Cuman banyak juga yang menilai ini dari netizen ya. Maksudnya kayak, ya terus kalau misalkan masa jabatannya diperpanjang termasuk yang Jenderal TNI-nya gitu. Dan bagaimana regenerasi prajurit-prajurit yang mungkin belum mendapatkan tempat di posisi-posisi atas ini. Karena maksudnya jumlah jenderal itu terbatas ya yang aktif. Jadi harus ada yang pensiun dulu baru ada yang dinaikkan lagi jadi pangkatnya naik lagi ke posisi itu. Mungkin letnan kolonel kah atau gimana gitu. Ini netizen bocah atau siapa yang nanya ya? Karena itu nggak ada hubungannya secara langsung. Jadi kalau menurut saya untuk kepangkatan itu sifatnya kan sama seperti piramida itu loh. Yang memang di bawah ini akan naik pangkat. Tapi kan kita tahu bahwa yang ada di atas mayoritas ini memang orang-orang dari Akmil. Nah, Akmil ini memang seperti orang kuliah. Mereka ini nggak cuman dikasih bedil terus nembak gitu loh. Mereka ini diajari kepemimpinan. Mereka juga diajari tentang intelijen. Mereka diajari tentang politik, sosial, dan hal-hal yang lainnya seperti layaknya mahasiswa yang mengambil mata kuliah yang harus mereka ambil untuk jurusan yang mereka minati ini tadi. Jadi ini jauh panggang dari api saya pikir. Untuk kepangkatan seperti itu nggak akan terhalang. Dan hanya pos-pos tertentu yang akan diperpanjang. Yang lainnya ya akan mengikuti rotasi yang memang diharuskan. Karena memang prajurit ini harus siap untuk ditempatkan di mana saja. Berarti nggak maksudnya menghalangi kenaikan posisi dan pangkat itu? Nah ini loh yang disayangkan. Mungkin kalau saya boleh rangkum ini. Mas Joseph juga mengatakan, tapi ini semua itu dipicu oleh ketidaktransparan pemerintah dan melakukan meeting di hotel-hotel ya secara tertutup. Sebentar, saya ingin menanyakan. Di Indonesia ini masyarakat mengawasi secara langsung atau melalui perwakilan yang mereka sudah pilih? Harusnya kan melalui perwakilan yang sudah dipilih dong. Jadi mereka ini akan meminta kepada orang yang mereka sudah pilih ini untuk mengawasi orang-orang ini tadi. Dan kalau kemarin diadakan rapat tertutup itu karena ya itu rapatnya diadakannya di hari libur. Terus kalaupun ternyata kenapa dipercepat, ya saya melihat bahwa kebutuhan Pak Prabowo itu melihat kondisi geopolitik yang semakin nggak kondusif. Dan saya yakin beliau pun pasti sudah mengantongi intelijen asing yang mulai sudah beroperasi di tanah Indonesia ini tadi. Jadi beliau ini sepertinya perlu. Kalau istilahnya manusia itu, ayo kita perkuat dulu imunnya. Dari situ semuanya akan baik-baik saja. Makanya itu yang dikejar. Bahkan saat ditanya kenapa nggak mengejar ke perampasan aset dan sebagainya. Nah, saya berpikir bahwa perampasan aset dan sebagainya itu hanya akan bisa terjadi saat Pak Prabowo dan Bu Mega sudah duduk makan nasi goreng dan sayur lodeh bareng. Yang menarik lagi juga dari statement Pak Prabowo ini, beliau bilang Perang Dunia Ketiga hampir pecah. Sudah pecah kalau saya bilang, berupa perang dagang. Termasuk
Perang beneran juga menurut dia udah pecah. Dia kemarin Israel mengebom dengan potongan tubuh manusia terburai ke udara setinggi ratusan meter itu. Kalau saya pikir, iya memang ada dan akan diawali dengan perang dunia berupa perang dagang ini. Apa berarti maksudnya kekhawatiran masyarakat ini berarti benar adanya terjadi? Itu benar adanya, seperti saya katakan di konten-konten yang lain. Kekhawatiran itu benar adanya. Tapi apakah mereka ini harus diberitahu 100% kondisinya? Ataukah kita akan beritahukan di saat yang tepat? Apakah kepanikan ini akan menimbulkan hal yang positif? Apakah mereka akan bisa menerima kenyataannya? Saya ingat penggalan dari film A Few Good Men tentang seorang tentara yang mati di pangkalan militer. Tom Cruise itu jadi seorang anggota militer yang juga seorang penasihat hukum, dan dia berusaha untuk mencari tahu kenyataan yang sebenarnya. Jack Nicholson, seorang aktor kawakan, itu menjadi seorang jenderal yang si Tom Cruise itu mencecar sampai akhirnya dia nanya, I want the truth. Saya mau kebenaran. Jack Nicholson yang sudah dari awal itu berusaha untuk mengatur ini semua agar tetap kondusif, marah. You want the truth, you cannot handle the truth. Apakah kebenaran akan bisa dihadapi oleh masyarakat? Itu pertanyaannya. Dan apakah kebenaran, memang kebenaran yang sebenarnya? Karena sekarang pun kita menghadapi perang yang proksinya, ini masuk melalui sosial media juga. Jadi marilah kita percaya. Percaya dulu. Dan ini memang susah. Dan melihat para generasi, saya katakan ini kembali, saya nggak punya antipati terhadap siapapun, tapi karena itu tadi, milenial ini lagi lucu-lucunya. Mereka ini kritis, punya power dan punya kuasa. Mereka berkicau di sosial media. Dan mereka sudah mulai melakukan, ya, mereka ini kan kecewa dikit, cancel kan. Ini Pak Prabowo ini udah nyaris di cancel sekarang ini. Terus mau jadi apa nanti kita? Mau pemilu lagi? Cari presiden lagi. Mau Gibran kalian jadi presidennya. Nah, maka kalau saya lihat dengan itikat baik kemarin ini, harusnya kita akan tahu bahwa semuanya akan baik-baik saja. Bahkan kemarin Pak Prabowo sampaikan, kita akan punya sistem untuk perwakilan rakyat. Apakah pemerintah harus selalu membagikan draftnya? Ini draft belum dibagikan, yang beredar draft yang palsu. Bahkan Pak Prabowo sampaikan, banyak orang-orang yang mengaku kenal dekat dengan saya, terus mengatakan hal-hal, ya, informasi-informasi yang kayak menteri itu, saya belum pernah ngasih draft menteri siapa, tiba-tiba udah muncul. Saya pikir demokrasi di era media sosial seperti sekarang ini memang perlu tangan besi. Memang perlu pembatasan. Dan orang-orang yang memang memiliki kecenderungan dan curigai akan merusak stabilitas, itu harus dihentikan. Di stop channelnya, dibungkam mulutnya, atau kalau perlu diberikan mungkin pendidikan dan dimotivasi agar mereka bisa mengerti kondisi yang sebenarnya. Oke, berbicara tentang tadi juga milenial sedang lucu-lucunya bersuara di sosial media. Dan Gen Z juga. Oke, tapi Gen Z duitnya belum banyak. Tapi kalau kita lihat ya, di RUU TNI pun kita lihat di situ ada concern juga dalam cyber ya. Salah satu. Bagus, saya suka itu. Kalau Om Obi bilang seperti itu. Iya, di RUU TNI bisa membantu kedaulatan dan keamanan cyber, itu ada. Dan draft RUU Polri pun ternyata ada concern juga di cyber, bisa menertibkan polisi ini. Cuman yang bikin ribut adalah, ya saya nggak tahu ini draft yang asli apa enggak, cuman saya baca di Tirto yang jelas. Ya semoga benar ya. Di situ tertulis bahwasanya polisi ini bisa melacak, menyadap seseorang tanpa adanya permintaan izin secara khusus untuk. Saya suka itu, bagus sekali. Nggak apa-apa, catat aja. Nanti kalau ternyata saya mau jadi apapun itu, nggak apa-apa. Saya bilang saya suka. Karena apa? Ini sudah bubrah, buyar ambiar kondisi seperti sekarang ini. Harus ditertibkan. Bahkan kalau perlu, mungkin orang-orang ini harus dites kecerdasan dan kepintarannya sebelum mereka ini berkomentar di sosial media. Saya pikir ini satu hal yang harus ditertibkan. Dan kembali tentang itu, kalau menurut saya nggak anti dengan Tempo. Karena kekritisan mereka itu sesuatu yang sangat membanggakan. Termasuk saat mereka membahas, ini saya suka sekali, tentang adanya dugaan salah satu petinggi partai dan wakil rakyat. Ini dekat sekali dengan Pak Prabowo yang diduga memiliki pemilikan salah satu kasino di
Kamboja. Nah, jadi saya berpikir bahwa Pak Prabowo ini ingin memberantas korupsi. Memang dengan cara seperti itu. Kalau ternyata nanti militer dan polisi sudah bisa melakukan itu dan pengawasan ini bisa dilakukan, maka saya kira semua hal yang kemarin itu disembunyikan. Kita mungkin nggak akan perlu untuk ribut-ribut secara politik dalam kasus mencari Harun Masiku seperti kemarin. Jadi saya pikir ya secara teori kalau ini bisa dilakukan silahkan. Tapi memang kita harus melakukan sesuatu dengan kondisi sosial media yang sudah salah kaprah seperti sekarang. Tapi masyarakat menilainya itu menjadi power yang berlebihan untuk TNI dan Polri. Masyarakat yang kamu sebut itu adalah masyarakat yang mungkin persentasenya sedikit, dimotori oleh gen Y, dan terus kemudian dipom-pom oleh gen Z, dan mereka itu membuat keriuhan di media massa. Yang mana masyarakat seperti Gen X, seperti saya, atau orang-orang di pedesaan yang berharap agar, ya sudah ayo, kita hidup bukan kembali ke Orde Baru ya, tapi ketenangan Orde Baru seperti dulu. Saat semuanya benar-benar order. Saat masyarakat itu nggak gampang mencuitkan sesuatu yang belum tentu benar. Dan menyebarkan berita-berita hoax di sosial media seperti sekarang. Yang saya katakan ini sudah bangsat. Ada yang mengatakan bahwa Mayor Teddy itu seorang penyuka sejenis, makanya dekat dengan Pak Prabowo. Dan katanya ada Pak Prabowo sampai harus menjemput Mayor Teddy menggunakan pesawat kepresidenan. Dan ini diposting oleh seseorang yang saya hormati, orang yang saya nggak habis pikir orang-orang ini percaya dengan hoax seperti itu. Ini sudah di tahap yang perlu ada tangan besi untuk menghantam orang-orang yang perlu ditertibkan ini tadi. Pak Prabowo kalau kita bisa bilang sekarang mungkin sudah bersilaturahmi dan kalau kita bisa bilang juga sudah mungkin menyusun strategi terhadap beberapa pemimpin redaksi media-media mainstream di Indonesia. Apalagi dengan RUU TNI yang jelas TNI bisa ikut campur atas beredarnya berita-berita ataupun mungkin konten-konten di sosial media dengan RUU kemarin revisinya, dan Polri juga akan diberikan kewenangan yang sama. Apakah ini menandakan sudah tidak ada lagi Mr. Nice Guy dari seorang Prabowo yang mana akan dimulai kepemimpinan? Harapan saya begitu ya, tapi sayangnya Pak Prabowo ini sepertinya nggak akan bertangan besi. Itu yang saya khawatirkan. Harapannya Pak Prabowo ini bertangan besi. Tapi itu yang saya lihat. Soalnya beliau ini sudah memasuki fase, ya kalau orang bilang itu semakin tua semakin kayak durian mungkin ya. Semakin sepuh itu kayaknya beliau ini semakin soft gitu. Mungkin harus dimotivasi agar beliau ini lebih bertangan besi. Karena Indonesia membutuhkan sosok yang seperti itu. Agar semua ini menjadi teratur kembali. Silakan tuliskan komentar kalian di bawah sini. Komentar apapun dalam dunia dan Indonesia yang demokrasi dan kebebasan berpendapat yang masih dijunjung tinggi, silahkan. Apapun itu. Tapi juga hormati apa yang saya katakan tadi, pendapat saya, dan apapun tadi, jangan melakukan anarki. Karena kita akan tahu bahwa ini semua adalah hal yang dikehendaki oleh orang yang ingin merusak negeri, dan ini semua hanya akan perlambat apa yang kita cita-citakan untuk Indonesia emas di 2045 nanti. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.